agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok tidak ya ayuhan nas? Wahai para manusia, kok tidak begitu? Kok ya ayyuhalladzina amanu, kok disapa yang beriman saja? Karena puasa ini adalah kewajiban bagi umat Islam, maka Allah menyapa hanya orang-orang yang mau dan bertakwa saja, beriman saja. Adapun orang Islam yang tidak mau, tidak apa-apa kata Allah, tetapi besok pasti ada siksanya. Tidak puasa besok disiksa. Kenapa kok disiksa? Karena puasa ini adalah wajibu, wajib. Jika kalian sebagai umat Islam, maka kewajiban adalah berpuasa. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. 5 ini wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Khusus haji itu bagi yang mampu fisiknya, mampu hartanya. Kalau berpuasa, ini nanti saya jelaskan. Faman kana maridhan, dan barang siapa ada yang sakit, maka besok harus mengganti di waktu yang lain. Faman kana maridhan au ala safarin. Yang pertama, barang siapa yang marid itu sakit, au ala safarin itu pergi jalan-jalan, tetapi perginya tidak untuk kemaksiatan, tidak untuk yang muspro. Apa yang muspro itu? Sing tidak berguna. Di dalam perjalanan ternyata pusing. Boleh mokel? Boleh. Tapi bukan jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke mall. Ternyata di situ ada ayam Kentucky, ada yang makan, kepingin. Akhirnya mokel, itu yang tidak boleh, itu yang berdosa. Sakit di tengah-tengah puasa, nanti kalian sakit, tidak apa-apa mokel. Ya, jangan dipaksakan. Daripada sakit dipaksa untuk berpuasa, nanti malam tambah muntah, besok muntah-muntah lagi, bertambah parah, panasnya bertambah tinggi, akhirnya masuk rumah sakit dirujuk, sampai 1 bulan lamanya tidak bisa berpuasa. Itu yang tidak boleh, memaksakan diri. Adapun yang baik, hari ini kok saya pusing ya, langsung ambil air minum, tapi diniati besok saya qadha setelah hari raya. Biasanya Pak diqadha sampai ketekanan Ramadan lagi. Ya, itu yang tidak boleh. Qadhanya tikel-tikel, rangkap-rangkap ya. Jadi boleh tidak berpuasa asalkan satu apa tadi? Sakit. Sakit itu bermacam-macam. Besok anak-anak jadi ibu ya. Kalau jadi ibu pasti hamil. Apa? Hamil. Ada juga yang jadi ibu tidak hamil, ada. Cuman kebanyakan. Ketika kalian hamil tidak berpuasa, tidak apa-apa, tetapi tetap mengqadha. Lah setelah hari raya dulu malah melahirkan, terus menyusui, tidak bisa sampai terus. Lah alangkah baiknya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya ada yang marid, ada yang sakit, ada yang bepergian jauh, ada yang hamil, ada yang menyusui, ada yang tua renta, kok kuat wa antasumu, kuat berpuasa saat itu juga, lah itu adalah lebih baik bagimu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, itu sudah dijelaskan. Jadi ada rukhsah.
Tidak harus berpuasa hari ini kalau kalian sakit. Tetapi kalau sakit kok dikuat-kuatkan, bisa, itu lebih baik. Tetapi tidak boleh dipaksakan. Yang terasa kamu sakit itu kan kamu sendiri, bukan orang lain. Sehingga kamu bisa merasakan, aku ini kok sakitnya kok tambah parah ya. Berarti saya harus mokel, harus makan yang banyak, harus minum yang panas, setelah itu minum obat, tidur sampai maghrib, tidak puasa 1 hari gak apa-apa. Berumur lanjut 80 tahun tidak wajib puasa, tetapi wajib membayar fidyah, memberi makan orang yang puasa dari sahur sampai berbuka setiap hari. Tetapi dicari orang yang paling miskin di daerah itu, ya itu boleh tidak berpuasa. Kalau mbahnya sudah tua renta dan sakit-sakitan. Tetapi kalau mbah sudah tua dan tidak sakit-sakitan, tetap wajib puasa. Sing tidak puasa itu karena dikarenakan sudah tidak kuat alias kesehatannya sudah berkurang. Paham sampai sekian? Yes. Sekarang yang kedua, anak-anak, kenapa sih kok ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron? Kok yang disangka orang-orang yang beriman saja? Apa artinya itu tadi? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari percikan api neraka. Kok yang beriman saja? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Banyak sekali ayat yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Lah, mengertilah bahwa di sini yang dimaksud adalah hanya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya. Percaya dengan adanya apa? Dijelaskan di Al-Quran. Anak-anak pasti tahu Al-Quran yang ayat pertama. Coba sekarang dibaca bersama. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab ini, kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk dari umat yang bertakwa, umat Islam yang bertakwa. Lanjutannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa orang yang bertakwa itu? Ada 5 ciri orang yang bertakwa. Silakan dicatat, di buku tidak ada. Nanti bukunya kan dirangkum itu ya. Nanti saya kasih sekilas-sekilas karena sudah jelas itu yang dirangkum. Ada 5 macam ciri orang muttaqin sehingga kalian nanti bisa melaksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan barang yang gaib. Anak-anak percaya dengan Allah? Allah kan tidak terlihat. Karena kalian adalah termasuk orang yang muttaqin. Anak-anak percaya besok setelah kalian meninggal diantar ke pesarean, setelah orang yang menguburkan 7 jangka pulang, di mana? Ditanya, Rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nama nabimu? Madinuka, apa agamamu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Dan seterusnya. Kalau kalian sering duduk di majelis, maka yang saya bacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma
darajat. Barang siapa yang sering duduk di majelis mencari ilmu pengetahuan agama, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan duduk seperti ini, duduk 1 jam itu pahalanya lebih baik daripada yang sholat di rumah sebanyak berapa? 1000 rakaat. Padahal kalian nanti duduk di sini berapa jam? 5 sampai 6. Loh, apa maneh sing berdiri koyok saya ini? Ya, tambah pahalanya. Ya, makanya sabar, gak boleh gremeng. Soalnya duduknya nanti sampai jam 12. Nanti kalau jam 11 wis loyo. Makanya nanti kalau materi jam 11 sudah ungker, saya kisah seger-seger. Ya, sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas sholata. Nanti dibuka Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'an ini kalau baca Qur'an tahu artinya, enak. Ya, tahu ceritanya. Di situ ada ceritanya nabi-nabi, ada yang ceritanya kaum Quraisy, kaum kafir, orang-orang yang bandel, Bani Israel. Bani Israel itu orang yang mokong. Ya, di situ ada tanya jawab banyak sekali. Makanya kalau beli Al-Quran, Al-Quran terjemah sambil dibaca artinya, biar tahu artinya. Wa yuqimunas sholata, dan wa yuqimunas sholata, dan mau mendirikan sholat. Bukan sekedar mengerjakan, tetapi mendirikan sholat. Yang ketiga, sholat itu, ya, sholat itu bukan wajib saja, tetapi ada sholat sunnah. Nanti ada materi sholat sunnah. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu namanya sholat sunnah rawatib. Nanti ada materi sholat sunnah, tidak usah saya jelaskan di sini. Ya, terus yang ketiga apa? Lanjutannya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan wa mimma, dan dari apa yang, mimma, ya, mimma itu dari apa yang, razaqnahum, telah Allah berikan rizki kepada mereka, yunfikuna, mereka mau menginfakkan, bersedekah. Seandainya ada teman yang tidak punya, nanti diajak jalan-jalan, ya, ayo nanti tak belikan bakso, aku lo nggak punya uang, ayo diajak beli bakso tapi nggak punya uang, ditraktir. Lah itu termasuk menginfakkan sebagian harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, diberikan kepada masjid, musola, TPQ, dunia, pesantren. Ya. Yang keempat apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Itu percaya dengan adanya kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, dan kitab sebelum Al-Quran. Apa ada kitab sebelum Al-Quran? Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Sebelum dihadirkan Al-Quran ada 3 kitab itu. Dulu kitabnya belum ada perubahan-perubahan, tetapi setelah Al-Quran diturunkan, ketiga kitab itu sudah dilebur, dijadikan satu menjadi Al-Quran. Makanya orang yang membaca Al-Quran itu berpahala. Kamu membaca Al-Quran satu ayat, satu huruf, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Ayo, ada yang pernah ngitung Bismillah? 19 huruf. Dikrusno menjadi 20 biar gampang. Satu hurufnya kalau dibaca biasa tanpa wudu, pahalanya 10 kebaikan.
Kalau dengan wudu 25 kebaikan. Kalau di dalam salat 50 kebaikan. Kalau Ramadan 70 kebaikan. Bismi itu loh 3. Kalau di Ramadan berarti mendapat 70 kali 3. Wes sing enak dikuruskan dengan uang rupiah, karena kamu kan suka uang. Pahala itu dikuruskan dengan uang, tetapi besok pahala ini tidak ada di sana, tidak ada uang, cuman pahala dihitung pahala bukan uang. Tetapi hari ini kalau di dunia kalian kan suka uang, makanya tak totalno sama uang biar kamu seneng ya. Seandainya kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung tak kasih kontan uang 70.000 kali 20 140. Mau coba Bismillah dong. Seneng apa seneng? Seneng. Aku ngamplok uang. Ya enggak Bismillah ke akhirnya. Saya Bu satu Quran enggak pulang biar dapat banyak ya oleh 1 miliar. Kenapa manusia ini kok tidak percaya dengan adanya pahala? Karena pahala memang belum dikasihkan sekarang. Makanya kamu orang percaya. Kadang-kadang orang tua kan gini, ayo khatamno Al-Quran, nanti nih khatam tak kasih uang 1 juta, lu sampai dia seneng. Wih, kadang khatam rek, kurang dikit aku dapat uang 1 juta dari mama. Ya, ayo nih gelem poso, biasanya bapak ibumu lah ngono ya. Nih gelem poso nutup, tak tukokno sepeda motor. Semangat puasanya. Lah bagaimana agar kalian semangat menjalankan ibadah puasa, membaca Al-Quran gak males, gak tahu poso, akhirnya poso pisan sewoyo, tidur terus, bangun tidur lagi, habis bangun tidur lagi, habis tidur bangun lagi. Bu, katanya naumu sho'imun ibadatun, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, daripada, kenapa kok ada dalil itu? Daripada rasan-rasan temannya lebih baik tidur, tetapi daripada tidur lebih baik membaca Al-Quran biar berpahala yang banyak mumpung bulan puasa. Ya, sudah paham ya? Yang terakhir apa yang nomor 5? Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan kehidupan di akhirat mereka yakin. Ya, bahwasanya kenapa seorang ini kok tidak begitu senang sama ibadah, kok nggak capek menjalankan ibadah, karena dianggapnya setelah meninggal sudah tidak ada apa-apa. Padahal hidup di dunia ini adalah cuman mampir, cuman ngontrak. Setelah nanti kontraknya habis, kembali ke rumahnya masing-masing. Mana rumah kalian? Rumah kalian adalah di surga, karena kalian adalah keturunan cucu Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, saat itu berunding kepada malaikat. Hei malaikat, aku pingin nyiptakno sing jenenge menungso. Ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat apa? Wahai Allah, kenapa panjenengan kok soro-soro nyiptakan manusia yang akhirnya nanti terjadinya pertumpahan darah di dunia? Kata Allah, wahai malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini akan mengetahui bagaimana nanti kalau manusia ini saya ciptakan, saya akan menciptakan dunia, dan dunia ini adalah seluruhnya akan dikerjakan oleh manusia. Ada malaikat menjadi tukang batu, ada malaikat ngopir, ada malaikat jadi masinis, tidak ada. Oleh karena itu Allah sudah mengetahui pada zaman itu mau menciptakan manusia diperuntukkan untuk
apa? Kehidupan di dunia nyata. Ya, yang bangun sekolah siapa? Manusia masuk malaikat. Yang menciptakan bangku, yang buat pesawat. Nah, semua manusia ini menjadi khalifah, menjadi pembantu di bumi. Dan kewajibannya adalah, karena manusia ini adalah disempurnakan oleh Allah. Kalau kita melihat manusia ini ada punya nafsu, punya akal, punya. Terus manusia yang paling sempurna adalah manusia. Kamu dengan kewan bagusan mana? Bagus manusia. Kamu mau jadi ayam? Lah, bedanya apa manusia dengan hewan? Manusia dengan hewan bedanya, hewan tidak punya akal, manusia punya akal. Maka dari itu dengan akal Allah menciptakan akal, tujuannya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari ilmu di dunia. Adapun manusia yang tidak mau mencari ilmu, khususnya ilmu agama, ini adalah rugi besar. Rugi dunia orang dadi apa? Rugi akhirat bakal cilaka. Makanya di saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah, di situ ada malaikat dan setan yang sudah menikmati hidup di surga. Keduanya berbahagia. Tetapi ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan disebut kun fayakun, jadilah Nabi Adam. Dan Nabi Adam ini hidup di surga. Tetapi di situ Nabi Adam tuh berpikir begini, di surga ini enak, ingin mie spaghetti, keren hati tok, aku ingin mie spaghetti ini teko dhewe. Aku ingin apa namanya? Anggur merahnya teko dhewe. Lah Nabi Adam ini berpikir di saat itu, mikir, aku ini kepingin apa ya? Kepingin apa ya? Enak tapi gak iso ngarani. Akhirnya di malam hari Nabi Adam mimpi bertemu orang wanita yang cantik sekali. Akhirnya, sopo ya iku mau ya? Itu tadi apa ya? Ya iku sing sak kepingin nih. Akhirnya di waktu Nabi Adam tidur, diambil tulang rusuknya yang sebelah kiri. Nah, akhirnya disebut sama Allah, kun fayakun, jadilah Ibu Hawa. Ibu Hawa itu wayu, cantik, molek, matanya sepeyok, idepe, ya. Iki loh idepe, sepeyok, matanya bunder, irungnya dua, iki mulus, wis pokoknya wayu. Lah Nabi Adam ini saking gak serantane ya, kata dijempol. Ada dijempolnya ini dari malaikat, jangan dulu, jangan, masih haram, belum jadi milikmu, dinikahnya dulu. Nah, makanya Nabi Adam tuh yang menikahkan adalah malaikat. Akhirnya dinikahkan, setelah itu menjadi suami istri. Dan singkatnya, Allah memberikan leluasa memakai pakaian surga yang terbuat dari emas, permata, inten, jemerut, khatulistiwa, yang paling apik, pakaian dari yang paling baik, yang paling sempurna, disuruh memakai semuanya. Pohon-pohon semuanya di buah-buahan disediakan untuk Nabi Adam, makanan apapun disediakan, tetapi satu jangan dipetik, itu namanya buah khuldi. Lah ternyata setan ini, karena tadi di saat Nabi Adam diciptakan, setan ini disuruh sujud sama malaikat, malaikat mau bersujud. Hanya semua perintah Allah dituruti. Pada saat itu malaikat bersujud kepada Adam. Lah setan ini, ya Allah, saya tidak mau bersujud. Ana khalaqnahu min nar wa khalaqnahu min tin. Saya diciptakan dari api,
Tetapi Nabi Adam diciptakan dari tanah, berarti masih baik saya lah. Karena Allah tidak suka dengan orang sombong. Setan ini termasuk orang sombong. Kata Allah, baik saya ciptakan dari api, baik saya ciptakan dari tanah. Itu semuanya makhluk Allah. Ketika itu juga karena kesombongan setan diusir, ya, diusir dari surga. Tapi setan bilang begini, ya Allah, saya jangan dimasukkan neraka sekarang. Ya Allah, saya akan balas dendam kepada anak cucunya Adam, yang mana besok akan saya gudang dan semuanya akan saya tarik ke neraka. Karena saya balas dendam kepada Nabi Adam. Dikira karena Nabi Adam, setan ini bisa dikeluarkan oleh Allah dari surga. Lah, pada saat Nabi Adam dikasih peringatan oleh Allah dengan Ibu Hawa, sudah jadi suami istri ya. Ketika itu Nabi Adam digodok karo setan. Adam apa ngarep? Adam. Nabi Adam dibujui sama setan. Nabi Adam, karena kalian nanti tidak akan kekal di surga, makanya kalian tidak boleh makan buah khuldi. Nek sampean kepingin kekal selama-lamanya di surga, sampean petik buah khuldi. Pertama Nabi Adam gak percaya. Masuk sih setan. Iya, kok gak ngambil sih? Karena Nabi Adam dibojok dari depan, dah percaya, dibojok lagi, datang lagi setan dari samping kiri, gak ngandel mana, dari samping kanan gak ngandel. Lah, setan punya pemikiran, setan kan cerdas. Oh iya, istrinya Nabi Adam pasti dituruti. Nah, istrinya Ibu Hawa, Hawa, sampean galu dua khuldi nang suami sampean. Ya apa sih buah khuldi? Enak manis, pokoknya enak, paling enak, makanya enggak boleh dipetik. Lalu terus nanti kalau makan buah khuldi gimana rasanya? Pokoknya enak, bisa melayang-layang dan kamu akan seterusnya kekal di surga. Lo dibojok kayak gitu ku, Siti Hawa itu ngerayu nang Mas Adam. Kok Mas? Petik no siji ya Mas. Ya. Pertama kali Nabi Adam jangan, itu dilarang Allah. Tetapi lama-kelamaan Ibu Hawa ini semakin ngiler. Akhirnya apa? Nabi Adam ini memetik buah khuldi. Yang pertama dikasihkan Ibu Hawa. Mungkin sing kepingin Ibu Hawa ya. Lihat Ibu Hawa ini nyangkut buah khuldi. Enak Nabi Adam sampai memelintir, kepingin pisah, petik pisah. Dimakan, enak. Nabi Adam ketika tengah-tengah di sini ingat, ya Allah, ini kan dilarang ya, dikeluarkan sudah tidak bisa, ditelan juga tidak bisa. Akhirnya buat Nabi Adam, ya Allah, saya mohon maaf, sudah tidak dimaafkan. Akhirnya tadi kalau menjing, kalau menjing, lo Ibu Hawa enak aja bisa ke sini, seret nang jodoh, sigar jadi loro, saking kagetnya. Lah itu akhirnya menjadi yang kamu gembol sekarang. Lah itu keturunan Ibu Hawa. Bisa ngerti? Aja guyu untuk pancing lanang. Lah itu akhirnya dulu itu Ibu Hawa tidak punya susu. Orang lanang tangga. Lah karena buah khuldi, ya jadi dua. Saking kagetnya buah khuldi ini mau langsung disigap. Biar kok iso podo ya kanan kiri ya. Berarti buah khuldi ini dulu itu pas sigare pecah. Ya Allah, apa ini kesatu manis. Akhirnya malu. Karena apa? Pakaiannya ini loh, sing dipakai Ibu Hawa itu pakaian emas, bisa terlingkar, langsung coplok, pakaiannya ketera angin, diambil sama Allah. Lah Nabi Adam juga begitu. Akhirnya apa? Malu. Nabi Adam menghadap sana, Ibu Hawa sini, lu langsung pisah, seret pisah.
sing namanya manten baru kok bisa bertahun-tahun merana. Itu namanya ceritanya nek digoda setan gampang. Contoh, biar kamu camkan nanti ya, ada 2 gadis. Namanya Siti. Siti ini anaknya Solihah. Pokoknya nggak mau digoda anak laki-laki, nek di WA nggak tahu bedanya. Sing Dewi ini, nek di WA anak seneng. Ada anak WA, sing namanya Muhammad. Assalamualaikum Siti. Sekarang kamu di mana ya Siti? Nggak dibales. Sing Dewi, karena ini Siti nggak dibales, pindah nang Dewi. Assalamualaikum Dewi. Sekarang kamu di mana Dewi? Langsung dibalas. Seneng ya Dewi? Oh iya, sekarang saya lagi pondok Ramadan mendengarkan ceramah Bu Ayu. Dewi, bisa nggak nanti ketemu? Ketemu di mana? Ketemu di situ sayang. Nah, akhirnya apa? Oh, sing namanya Muhammad tadi menjadi-jadi. Lah, artinya setan itu kalau menggoda anak kok tidak direken, tidak akan digoda terus. Ditangekno ibuke bapake, tangi nak sahur, ayo sayang, ayo tangi. Sik talabu, langsung permane. Nah, ayo talah. Sik talabu, sik aku tak tangi dhewe sik Bu. Coba lo talane muka, apa katangi aku. Kalau ada anak seperti ini, saya yakin ada yang seperti itu. Kalau ada anak yang seperti itu, maka setan ini koyok Muhammad nang Dewi seneng langsung merespon. Itu namanya merespon setan. Nah, di kolona jamaah maghrib ojo HP enak-enak mang HP ini ku dekek entah sik talabu iki lho garap tugas. Padahal enggak. Padahal esan-esan karo sama mau Muhammad kalau Dewi. Nanti gimana janjiannya? Itu loh di pojokan alun-alun yang sebelah barat. Oh ya nanti saya ke situ ya. Tapi habis berbuka, ya habis itu kita ketemuan di situlah. Akhirnya apa? Setan ini kalau ada orang yang seperti itu katil digodok, yaitu mau berpuasa. Jadi setannya lah kok poso itu gak rano luwe. Akhirnya digodok terus. Akhirnya mokel. Tidak ada orang mokel. Kalau toleh mokel. Buka kulkas. Dari sekolah kulkasnya apa buah. Terus ibu boleh delok bapaknya gak ono, ibunya gak ono. Celeput dimakan. Mari mandu sapi. Terus tidur apen-apen lah. Kalau ada anak yang seperti itu sama dengan Muhammad WA Dewi gampang buju ani. Makanya kalau kamu gampang digoda setan, itu namanya sudah terlanjur cinta. Setan sudah terlanjur cinta. Makanya sing bulet-bulet nek disuruh ngaji, terus disuruh sholat sama ibu itu namanya sudah kadung temani teman setan. Ya sudah, sekarang lanjut. Coba kalian lihat orang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, zakat itu boleh diberikan kepada satu fakir. Nanti bisa dibaca fakir itu apa. Saya tidak menjelaskan panjang-panjang ya. Yang kedua yang ketiga amil zakat itu orang yang mengurusi zakat. Terus mu'allaf riqab. Terus
gharin fisabilillah dan ibnu sabil. Silakan artinya ada semuanya di situ ya. Terus doa penerima zakat fitrah, di situ ada halaman 14 ya. Ketika akan membayar zakat fitrah sebaiknya kita berniat lebih dahulu. Makanya kalian kalau membayar di panitia zakat kamu disuruh niatkan. Ya, bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sudah. Lanjut sholat tarawih. Sholat tarawih itu memang berat sekali, apalagi kalau ada kegiatan buka bersama. Ya, lali sholat tarawih. Atau habis berbuka terus kuareken, ngerti kuareken? Maka nenek buka jake ya, buka masya Allah balas dendam. Iku jenenge gak puasa itu. Jadi makanannya itu sudah ditata. Ada es jeruk, ada es janggelan, ada es tebu, ada es apa ini namanya? Dawet, ada es belewat itu moto kabeh. Ada kolak kacang hijau, ada kolak ketelo, ada kolak pisang. Terus ada lagi makan, ada tote, ditunggu atau dijejer kabeh. Itu bukan puasa, namanya balas dendam, malah tidak sehat. Poso kok nek buka sembarang dimasukkan ke perut. Sumu tasifu. Ya, makanya orang berpuasa itu adalah sehat. Sama seperti mobil. Mobil itu kalau sudah 1 tahun dipakai maka harus diservis. Lah kalian ini 1 tahun makan melulu, makan lemak-lemak melulu, makan apa saja. Lah itu nanti kalian diservis perutnya biar sehat. Lihat kalau kamu puasa, ini kan perutnya enteng ya, enteng, tenggorokannya juga enteng. Coba kalau kamu nggak puasa, sejak tadi pagi kamu sudah makan berapa kali? Makan nasi, minum teh, terus ada jajan, ada buah, dimuakan, terus ada cilok, ada pentol, ada apa saja, masuk semuanya. Ya, lah itu harus diservis. Makanya kenapa Allah menganjurkan kita puasa? Agar kita menjadi orang yang sehat. Lanjut, keutamaan dan hikmah salat tarawih. Di situ pada malam pertama orang mukmin terlepas dari dosa seperti ketika dilahirkan ibunya. Kamu tarawih pada malam pertama pas hari Sabtu, berarti kalian sudah punya pahala menjadi bayi yang suci kembali, dosanya habis. Tapi hablum minallah. Tetapi besok tetap hablum minannasnya juga dibangun. Makanya setelah lebaran ada salam-salaman. Makanya tidak habis dosa dengan sesama, dihabiskan dengan apa? Tidak akhoda bika fiha tasaqatat dunubahuma min khilali asabi'i bima. Apabila ada 2 orang berjabatan tangan, maka tasaqatat dunubahuma, logrok dosanya, berguguran dosanya dari sela-sela jari jemari. Makanya sekarang hablum minallah dulu, baru nanti hablum minannas. Yang lebih baik lagi, yang setiap hari kalian berkumpul itu loh, teman-temanmu satu kelas, kalau datang salaman, pulang minta maaf. Itu yang penting, itu yang kamu kumpuli setiap hari. Itu yang kadang banyak dosa. Ya, banyak kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang rasan-rasan, terus apa mana? Menggibah dan lain-lain. Lah itu harus bersalaman. Salamannya ini logrok wa idza akhadha bika fiha tasaqatat dunubahuma
min hilali asabi'ihima, logot dosane teko jari-jari apa ini? Jari jemari kalian ya. Itu saja, mudah-mudahan manfaat karena waktunya terbatas. Ini bisa kalian baca sendiri sampai akhir karena sudah ada bukunya. Dan yang penting kalian tahu bagaimana ciri orang mutakin, bagaimana sifat setan, bagaimana kalian bisa menjadi orang yang bertakwa dan orang yang lebih baik dari yang kemarin. Jadi kalau kemarin kalian belum tahu, maka hari ini kamu sudah thalabul ilmi. Insya Allah ilmu yang sudah kalian dapatkan nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah capek? Sudah capek? Capek mana sama Bu Yayu? Mulai hari Senin ya seperti ini terus ya. Insya Allah tidak capek. Baru 2 jam. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.